Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ma'am. Pagi, Mem. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang komponen laporan laba rugi. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang komponen laporan laba rugi. Ya. Laba rugi itu apa sih? Gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari laporan laba rugi dalam pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, indikator dari pembelajaran yang harus kalian capai, yang harus kalian kuasai adalah menganalisis laporan laba rugi usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, memahami perhitungan laba rugi usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Jadi di sini pertama yang harus kalian pahami adalah laporan laba ruginya. Baru bagaimana perhitungan dari laporan laba ruginya. Nah, di sini nanti akan ada susunan-susunan cara membuat laporan laba rugi. Nah, kita lihat dari komponen laporan laba rugi. Oke, komponen laporan laba rugi itu ada sekitar 11 elemen utama, ya. 11 elemen utama. Yang pertama dilihat dari pendapatan. Jadi, pendapatan itu merupakan jumlah ya pendapatan ataupun hasil yang diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume. Jadi pendapatan itu merupakan hasil yang diperoleh gitu dari orang lain ya berkat dari penjualan barang maupun jasa lainnya. Jadi pendapatan ini nanti banyak golongannya, ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Yang kedua, beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan atau biaya pokok penjualan. Jadi beban dan biaya itu mirip ya, karena di sini merupakan pengeluaran. Jadi kalau pendapatan merupakan pemasukan, kalau beban itu merupakan pengeluaran. Ya, jadi di sini yang merupakan beban pokok penjualan itu merupakan biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Jadi persediaan bahan yang kamu olah, ya. Nah, yang ketiga penyajian beban usaha. Ya, jadi dalam penyajian beban usaha, ya, laporan laba rugi itu merupakan pos beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan berdasarkan fungsinya. Jadi beban usaha ini beban-beban pokok atau beban utama dalam proses kegiatan usaha. Ya, jadi dia beban yang paling sering muncul. Nah, kemudian pendapatan lainnya. Ya, pendapatan lainnya ini bisa diperoleh dari luar seperti pendapatan jasa. Ya, kalau kamu dagang, kalau misalnya jualan produk, maka pendapatan jasa itu merupakan pendapat lainnya, ya. Nah, di sini untuk pendapatan lainnya biasanya berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Nah, untuk yang berikutnya ada biaya keuangan.
Jadi biaya keuangan ini biasanya dalam bentuk biaya bunga jika punya rekening dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Jadi ketika kamu punya kredit, maka akan dikenakan biaya, baik dia biaya bunga, biaya administrasi, maka di sini menjadi pengeluaran dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian yang berikutnya ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura bersama. Nah, biasanya pos ini bagian perusahaan laba rugi entitas ya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Ekuitas itu merupakan modal ya pada periode berjalan. Jadi biasanya bagian laba rugi ini akan mempengaruhi pengurangan ataupun penambahan dari ekuitas atau disebut dengan modal. Nah, yang berikutnya beban atau penghasilan dari pajak. Nah, biasanya beban pajak penghasilan ini merupakan jumlah agregat pajak yang dibayarkan. Jadi pajak penghasilan yang kena pada periode 1 tahun. Nah, laba rugi operasi yang dihentikan. Jadi di sini biasanya jumlah tunggal dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, nanti ini kita akan bahas ya. Jadi di sini laba rugi operasi yang dihentikan itu merupakan jumlah tunggal dari laporan laba rugi. Nah, kemudian laba rugi periode berjalan. Jadi di sini biasanya laba rugi tahun berjalan itu merupakan total pendapatan dikurangi beban. Ya, tapi di sini tidak termasuk komponen pendapatan komprehensif lainnya. Berikutnya ada pendapatan komprehensif lain. Nah, di sini berisi tentang pendapatan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi. Kemudian ada penyajian pajak penghasilan terkait. Nah, di sini merupakan komponen pendapatan komprehensif lainnya. Nah, kita lihat dari contoh laporan laba rugi. Jadi, kalau dia perusahaan ini merupakan contoh laporan laba rugi untuk usaha dagang. Jadi misalnya kamu kan jualan, punya usaha dagang, bukan menjual jasa, tapi yang menjual produk. Maka bentuk laporan sederhananya adalah seperti ini. Ketika kamu ada penjualan, ya, maka penjualan itu mempengaruhi yang namanya potongan penjualan dan retur penjualan. Jadi sifatnya penjualan bersih itu merupakan penjualan dikurangi dengan potongan dan retur penjualan. Makanya nanti ada penjualan bersih. Ya. Nah, kemudian kalau pembelian berarti di sini kamu membeli barang, bahan untuk diproduksi. Jadi di sini pembelian, jika kamu pengolahan, maka dia akan ada lagi pembelian bahan baku. Tapi ketika kamu membeli produk yang sudah jadi, maka ini langsung pembelian barang yang sudah jadi. Jadi ini bentuk sederhananya. Nah, untuk mencari pembelian bersih, maka pembelian dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian. Nah, tapi kalau ada biaya angkut pembelian, maka di sini menambah jumlah pembelian. Ya, jadi pembelian ditambah biaya angkut transportasinya, dikurangi potongan pembelian dan dikurangi retur pembelian. Itulah yang disebut nanti pembelian bersih. Kemudian kalau kamu melihat nanti harga pokok penjualan, maka di sini ada persediaan awal yang ditambah dengan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Berarti di sini persediaan merupakan barang yang ada sebelum dan sesudah.
Nah, baru nanti akan dikurangi dengan beban-beban. Nah, di sini apabila ada penjualannya lebih besar daripada pembelian dan beban tadi, maka itu akan menghasilkan laba. Tetapi jika penjualannya lebih kecil dari pembelian dan bebannya, maka itu akan menghasilkan rugi. Ya, sampai sini bisa dipahami, Nak? Oke, kita lanjut ya. Nah, perhitungan harga pokok penjualan. Nah, ini sangat penting ketika kamu menjual suatu barang. Nah, di sini tadi ada sudah saya jelaskan ya, ketika pembelian bersih, maka pembelian tadi dikurangi potongan pembelian dan diskon pembelian. Kemudian kalau untuk harga pokok pembelian, itu pembelian bersih ditambah biaya kirim pembelian atau biaya angkut. Nah, kemudian barang tersedia untuk dijual itu sama dengan harga pokok pembelian ditambah persediaan awal. Nah, ini boleh kamu catat, nanti akan ada soal yang akan kita bahas. Nah, harga pokok penjualan berarti di sini barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir periode. Itu yang disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, kemudian kalau untuk mencari laba ataupun rugi operasi, berarti laba kotor dikurangi beban. Laba kotor dari mana? Laba kotor dikurangi, iya, laba kotor itu dari penjualan dikurangi pembelian. Jadi belum masuk biaya-biaya. Sedangkan kalau untuk laba bersih, maka laba rugi tadi yang laba kotor ya, itu ditambah pendapatan lain-lain. Kalau ada beban lain-lain, maka dikurangi lagi dengan beban lain-lain. Ya, silahkan boleh dicatat ya untuk perhitungan harga pokok penjualan yang nantinya akan kita buat contoh soalnya. Nah, jadi di sini contoh sederhana dalam menyusun harga pokok penjualan. Jadi susunannya pembelian dikurangi dari retur dan diskon, maka menghasilkan pembelian bersih. Kemudian ditambah dengan ongkos kirim pembelian, maka disebut dengan harga pokok pembelian atau barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian ditambah dikurangi dengan persediaan akhir, maka harga pokok penjualan akan diketahui setelah dihitung dari pembeliannya. Oke, sudah siap ini dicatat, Nak? Oke, kita lihat dari contoh laporan laba rugi. Nah, ini sebenarnya kalau di kegiatan kalian, ya, kegiatan kewirausahaan, ini kita ambil ya salah satu contoh ya. Jadi di sini pada tanggal 31 Januari 2019 memiliki data-data keuangan berupa aset. Jadi aset itu merupakan harta ya, Nak. Harta yang dimiliki usaha. Contoh misalkan uang tunai atau kas, piutang, perlengkapan, peralatan yang kamu miliki, ya. Nah, kewajiban itu berarti kategori hutang. Pendapatan dan biaya-biaya operasi. Jadi di sini ada modal, ada utang usaha. Nah, kalau utang usaha berarti kita yang mempunyai utang terhadap orang lain. Tapi kalau piutang berarti kita yang berhak menagih dari orang lain, ya. Kemudian ada kas, penerimaan fee konsultasi, kemudian tanah. Tanah ini merupakan harta atau aset, ya. Kemudian biaya administrasi dan umum, biaya lain-lain, biaya pemeliharaan kantor, bahan habis pakai, gaji karyawan. Nah, di sini nanti akan kita lihat ya, di sini kan dia minta income statement. Jadi laporan dari pendapatan ya untuk periode yang berakhir 31 Januari. Ini bisa dicatat, sudah dicatat, Nak? Ada anaknya enggak ini? Oke, sudah dicatat? Belum.
Silakan dicatat dulu biar nanti kita akan buat hitung dari laporan laba ruginya. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini laporan laba ruginya. Jadi di sini pendapatan fee konsultasi, nih penerimaan fee konsultasi ini merupakan pendapatan dari usaha tersebut. Jadi pendapatan ini mengurangi semua biaya-biayanya. Ada biaya pemeliharaan kantor, biaya gaji, biaya administrasi dan umum, biaya lain-lain. Ini semuanya dijumlahkan, kemudian ditotalkan. Sehingga pendapatan tadi mengurangi seluruh biaya, maka tadi saya katakan pendapatan lebih besar daripada biaya akan menghasilkan laba. Tetapi apabila pendapatan lebih kecil dari beban atau biaya, maka perusahaan akan mengalami rugi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke, Bisa, Mem. alhamdulillah. Nanti kamu bisa lihat PowerPoint-nya dari psikologi ya, Nak. Nah, kemudian kita lihat dari bentuk laporan laba rugi. Nah, bentuk laporan laba rugi ada yang disebut dengan laporan tidak langsung, ya, atau disebut dengan multiple step income statement. Jadi di sini bentuk tidak langsung, maka bentuk ini secara detail dilampirkan di dalam bentuk laporan, ya. Kenapa harus disusun seperti ini? Agar lebih mudah dipahami dan jelas, ya. Nah, di sini mulai dari pendapatan dari penjualan. Ingat, pendapatan dari penjualan itu berarti hasil dari penjualan kamu. Yang dikurangi retur dan potongan penjualan atau diskon penjualan. Jadi di sini ketika kamu memperoleh penjualan, maka harus kamu kurangi dulu. Retur itu apa? Retur itu merupakan pengembalian barang. Jadi ketika kamu menjual barang, ternyata barang yang kamu jual itu rusak dan dipulangkan oleh pembeli, maka itu disebut dengan retur. Dan kalau potongan harga berarti ada nanti syarat-syarat ketika kamu membeli dengan cara kredit atau ketika kamu menjual dengan cara tunai, ada potongan penjualan yang diberikan penjual, itu yang disebut dengan potongan penjualan. Jadi potongan harga. Lain lagi dengan diskon ya. Nah, jadi di sini penjualan bersih ini akan ditotalkan dari penjualan tadi. Susunannya bagaimana? Seperti ini. Dia di lain kolom-kolomnya agar lebih jelas. Jadi ketika yang di sini adalah hasil akhir untuk lebih mudah mengurangkan komponen yang lain. Jadi ada beban penjualan, ada beban administrasi, itu biasanya berbeda ya. Nah, di sini totalnya ini jumlah yang masing-masing biaya ditotalkan jadi ini. Ya, jadi jumlah seluruh beban ada di sini. Nah, kemudian setelah itu dapatlah namanya laba operasi. Ini masih laba kotor. Kalau dia belum dikurangi dengan pendapatan yang ada di luar usaha. Contohnya tadi pendapatan bunga atau beban bunga, pendapatan sewa, ini di luar dari usaha, maka pendapatan dari laba bersih penjualan tersebut adalah setelah dikurangi pendapatan dan beban lainnya. Jadi pendapatan tadi sifatnya menambah. Tapi kalau di sini adalah beban bunganya lebih besar, biayanya lebih besar, maka dia tetap mengurangi laba operasi atau laba kotor. Jadi laba bersih itu setelah dikurangi biaya-biaya yang ada ataupun beban pendapatan yang ada di luar usaha.
Nah, yang kedua bentuk single step. Tadi multiple, berarti tidak langsung. Kalau ini bentuk langsung. Jadi di sini biasanya harga pokok penjualan langsung dihitung tanpa dilampirkan seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini harga pokok penjualan ini biasanya ada juga terlampir pembeliannya, potongan pembelian, retur pembelian. Nah, jadi di sini langsung dia mana tadi? Oke, ini langsung dia total pendapatan mengurangi seluruh beban. Dia jadi dalam hitungan di luar ya. Jadi tidak terlampir di sini. Baik dia biaya penjualannya, biaya administrasinya langsung ditotalkan dan langsung dihitung. Jadi total bebannya langsung dan laba sebelum pajaknya, laba sesudah pajak. Jadi lebih simple. Tetapi di sini tidak transparan. Makanya jarang digunakan. Biasanya sering digunakan adalah bentuk laporan multiple step. Nah, jadi di sini langsung mereka menjumlahkan beban-beban yang ada. Jadi kita tidak tahu beban penjualan beban apa aja, beban administrasi beban apa aja yang sudah dibayar, kita tidak tahu di sini. Karena tidak transparan. Tetapi kalau dia bentuk multiple, di sini lebih transparan. Beban penjualan apa saja? Yang 70.820 ini gitu. Jadi biasanya perusahaan lebih banyak menggunakan multiple step income statement atau bentuk laporan laba rugi tidak langsung. Jadi dua bentuk laporan, single step dan multiple step. Nah, kemudian laporan ini bagian-bagian dari laporan ya. Yang pertama ada penjualan. Nah, untuk penjualan itu tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi bagian utama untuk usaha dagang ya itu adalah penjualan. Nah, kalau dia di usaha jasa, penjualan ini masuk kategori pendapatan ya. Dia tidak berdiri sendiri. Tapi kalau di dagang, penjualan barang, dia berdiri sendiri. Nah, jadi di sini penjualan ini bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah, penjualan ini juga mempengaruhi yang namanya retur dan potongan penjualan ataupun diskon penjualan. Ya, jadi di sini baru bisa dapat nanti penjualan bersih. Ya, jadi retur penjualan itu bisa dilakukan dengan syarat contoh barang rusak, barang yang dibeli, yang dijual itu rusak, kemudian barangnya bisa tidak sesuai dengan pesanan, yang dipesan lain, yang dikirim lain. Jadi retur bisa terjadi apabila barang rusak ataupun barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Nah, kemudian ada diskon penjualan. Diskon penjualan ini biasanya diberikan penjual ya untuk pembayaran lebih awal atas penjualan secara kredit. Jadi diskon ini biasanya untuk memotivasi orang-orang yang membeli agar membayar lebih cepat sehingga diberikan diskon. Ada jatuh tempo yang mereka berikan. Jadi di sini merupakan strategi untuk memudahkan dalam menagih piutang ya. Nah, penjualan bersih. Jadi penjualan bersih itu tadi sudah saya kasih rumusnya ya, yaitu penjualan total jumlah penjualan dikurangi potongan penjualan, retur penjualan dan diskon penjualan ya. Jadi itu yang disebut dengan penjualan bersih. Nah, kita lihat dari beban. Beban ataupun biaya di sini ada yang disebut dengan beban penjualan. Nah, beban penjualan yang termasuk itu ada gaji tenaga penjual. Kemudian bahan habis pakai yang digunakan. Kemudian ada penyusutan peralatan dan perabotan dalam proses produksi penjualan ya. Kemudian ongkos kirim penjualan juga termasuk beban dari penjualan dan biaya iklan. Intinya beban penjualan ini yang termasuk dari beban-beban penjualan merupakan beban yang digunakan untuk operasi penjualan.
Nah, sedangkan untuk beban administrasi itu seperti gaji karyawan, kemudian penyusutan peralatan kantor. Mem, punya Mem itu di mute, Mem, jadi nggak dengar suaranya. Oke, udah dengar suaranya, Nak? Ya, Mem. Oke, jadi tadi yang terakhir dengar yang mana ya? Cuma sampai penyusutan harga, Mem. Oke. Tunggu ya, ada gangguan soalnya tadi, Nak. Gimana ya? Masih dengar suara saya kan? Masih, Mem. Oke. Tampilannya nampak kan? Belum, Mem. Belum, Mem. Belum nampak? Belum, Mem. Nanti ulang lagi nih. Bentar. Itu enggak, Pak. Maksudnya ininya, nge-share videonya. Oke, udah nampak, Nak? Udah, Mem. Oke, oke. Oke, jadi tadi ada gangguan teknis ya, internetnya. Oke, jadi tadi kita sampai gini ya, beban administrasi ya. Jadi bahan-bahan habis pakai dengan beban habis pakai itu sama ya, itu merupakan perlengkapan ya. Beda dengan peralatan. Kalau peralatan maka di sini terjadi penyusutan. Kalau perlengkapan itu barangnya habis pakai, tidak bisa dipakai kembali. Contohnya seperti kertas, kemudian tinta print gitu. Jadi hanya sekali pakai ya, Nak ya. Jadi beban-beban habis pakai ini merupakan perlengkapan, bukan peralatan. Kalau peralatan bisa dipakai berulang kali. Nah, kita lihat pendapatan dan beban lainnya. Kalau pendapatan dan beban lainnya itu merupakan yang didapatkan dari luar gitu. Contoh tadi beban dan pendapatan bunga, beban pajak penghasilan itu merupakan beban dan pendapatan lainnya. Kemudian kalau pendapatan dari sumber selain kegiatan utama ya, itu biasanya digolongkan sebagai pendapatan ya. Jadi pendapatan ini banyak jenisnya. Nah, kemudian untuk perusahaan dagang, pendapatan dari bunga, sewa dan laba ini merupakan dari aset tetap ataupun harta tetap. Misalkan dari dari tanah, sewa gedung, nah itu merupakan pendapatan dari pendapatan perusahaan dagang. Nah, kemudian beban-beban yang tidak berhubungan langsung. Jadi di sini merupakan beban-beban lainnya di luar dari usaha penjualan. Kemudian beban bunga, ini biasanya dapat dari bank ya, atau dari kegiatan kredit atau pendanaan dari bank. Kemudian pendapatan dan beban lainnya itu biasanya dikurangi satu sama lain ya. Jadi pada laporan laba rugi, pendapatan ini biasanya mengurangi beban lainnya. Kemudian untuk jumlah pendapatan apabila melebihi dari beban lainnya, itulah yang akan disebut dengan laba. Tapi kalau dia lebih kecil, maka disebut dengan rugi ya. Jadi selisih antara pendapatan dan beban itulah yang disebut dengan laba atau rugi. Intinya kalian harus tahu ketika pendapatan lebih besar dikurangi beban ya, maka pendapatan lebih besar dari beban itu disebut dengan laba. Pendapatan lebih kecil dari beban yang dikeluarkan maka disebut dengan rugi. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Mem. Alhamdulillah. Bisa, Oke. Bisa, Mem.
Jadi untuk hari ini ya saja materi yang kita sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, nanti ada di forum diskusi psikologi, silakan kamu bertanya di sana. Nanti kita akan jawabnya melalui forum psikologi di forum diskusi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.